Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 2 3. Loh, kemarin nggak masuk ini. Apa? GTV apa? IGTV ya? Nggih. Kok nggak masuk ya? Padahal kemarin dimasukkan. Masukkan sih. Oh, ya saya cari kemarin nggak ada. Coba nih tak masukkan manual bisa mungkin. Karena ada di save apa kesimpan di HP. Tapi kesimpan kemarin. Kesimpan di HP. Oh, Dimasukin manual bisa. nggih. Karena ada yang apa namanya? Minta rekamannya. Iya, kadang-kadang gitu minta rekamannya. Terus loh, kok nggak ada ya? Yang ada cuman masih satu ih. Tidak muncul. Tidak muncul. Berarti ya, 2 kali ya. Ya direkam. Maksudnya ya ada rekamannya. Kalau yang dulu ya masuk Dulu IGTV. iya, ya ada rekamannya di HP, ya otomatis masuk IGTV. Oh gitu ya. Iya. Soalnya saya mau minta, tapi kalau tak nunggu terlalu lama ya kalau di harddisk ya. Pas saya tinggal aja. Lama kayaknya ya karena besar-besar gitu. Oh kalau semua ya lama lumayan. Berarti ini saya masih perlu. Nanti Apa tadi ke CD? tidak apa-apa. Apa? Ada ke CD. Oh, ke CD. Bisa. Enggak lama. Kapasitasnya berapa ke CD? Iya. 800. Kurang. Tidak apa-apa pun, gini aja. Kalau pas saya nggak penting banget ininya, harddisknya, saya tinggal di sini aja. Oh iya, apa-apa. Itu nggih. Nanti saya minta semuanya ya. Gitu. Ini mulainya juga ini ya. Kalau di GTV kemarin pas ngobrol gini juga sudah mulai ya. Pokoknya jam 8 langsung mulai.
Oh gitu. Jadi dikira nggak jadi nanti. oke, benar. Tadi saya nih agak terlambat karena ini apa namanya? Ngaji yang tadi saya coba sekalian aja WA-nya kan putus-putus Zoom-nya. Langsung nyoba WA. Aduh, nyobanya kok sekarang. Enggak apa-apa wis kadang orang ternyata terlambat pun. Mohon maaf, nggih. Nggih. Kita awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati kepada karyawan Hika Media dan juga Mas Manus selaku pengurus Hika Media. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih banyak diberi nikmat oleh Allah SWT sehingga kita semuanya masih bisa hadir dalam ta'lim kita, kajian kita yang insya Allah tema hari ini adalah apa? Hati-hati dengan hati. Nah itu ya, jadi ada kata yang sama tapi bermakna berbeda. Hati-hati dengan hati. Tapi kita awali dulu kajian kita dengan membaca Al-Quran. Bawa Al-Quran. Kita ngalap barokah Al-Quran dulu. Kita membaca bersama-sama surat Abasa. Surat Abasa 1 sampai 16 saja insya Allah. Okay? Sebelum kita membaca surat Abasa ini, marilah kita baca Fatihah dengan sir, dengan pelan. Semoga dengan surat Al-Fatihah kita semuanya dibuka hati kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah. Dan kita bersihkan dulu hati kita dengan membaca syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Birida ila al-Fatihah. Sudah ketemu Abasanya? Surat Abasa juz 30. Sampun. Kita baca sampai ayat 16 saja, okay? Ada yang belum ketemu? Sampun. Oke, ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sama-sama. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Oke, kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang hati. Oke, hati-hati dengan hati. Hati ini pengaruhnya luar biasa. Jadi walaupun kecil tapi pengaruhnya luar biasa. Makanya kita harus benar-benar menata hati sehingga hati ini benar-benar dijaga. Bahkan amal itu tergantung hatinya, kan gitu ya. Amalnya itu bagaimanapun tergantung hatinya. Sedekah 1 miliar bisa jadi tidak ada artinya ketika hatinya ini tidak ditata. Katakanlah ternyata tujuannya riya, sudah hilang. Berarti yang menentukan apa? Hati. 1 miliarnya tidak bernilai, kan gitu ya. Baca juga sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada pahalanya karena tujuannya piala. Musabaqah. Misalkan qiraah. Kan ada 17 Agustus, okay. Maka yang menentukan apa? Hati. Makanya kita disuruh berhati-hati dengan hati ini agar tetap ibadah ya bernilai ibadah, menata hati dulu. Bahkan dari sebuah niat, dari niat yang ada di hati ini, maka akan bisa muncul pahala yang besar, bisa juga muncul azab yang besar. Gara-gara apa? Hati. Gara-gara niat. Hati kan di dalam nggak kelihatan, Hati di dalam nggak kelihatan. Tapi ya itulah yang menentukan. Itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim ketika beliaunya mau dibakar, maka ada 2 hewan yang sedang menuju ke tempat pembakarannya, yaitu apa? Cicak dan katak. Cicak katak sama-sama datang. Terus ditanya, ada yang mengatakan, yang menanya burung, wahai katak, kamu ngapain mau datang ke api yang besar itu yang mau membakar Nabi Ibrahim? Iya, di mulut saya ada air. Saya mau memadamkan, jadi ingin memadamkan api itu agar Nabi Ibrahim selamat. Apinya, ada yang mengatakan kalau api yang membakar Nabi Ibrahim ini adalah setinggi bukit. Makanya memasukkannya Nabi Ibrahim ini dikatepilkan kan, kayak yang ribet gitu, kan masuk gitu. Baru di tengah pas gini nih baru malaikat Jibril turun mau menolong, tapi sama Nabi Ibrahim ditolak. Kenapa? Kalau menolong kamu gak usah, kalau Allah ya, jadi gitu. Jadi tauhidnya kuat. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak tauhid, ya. Bukan Pak Tauhid, bukan, maksudnya bapaknya tauhid. Maksudnya bapak tauhid kepada Allah itu loh, Akhirnya kata tadi gitu, saya mau memadamkan api Nabi Ibrahim. Tapi mungkin nggak api sebesar bukit dipadamkan dengan cuman air yang ada di mulutnya. Itu misalkan mendekat, paling nggak sampai, ya kan? Mati nggak mungkin. Jangankan mati, sampai aja bisa jadi tidak. Tapi gara-gara niatnya yang luar biasa itu, sampai kiamat tidak boleh membunuh katak. Nggak boleh membunuh katak. Walaupun jenengan nanti lewat jalan ada katak, nggak boleh di planet, ya nggak boleh. Tambah ditepakno jangan, ya. Kasihan itu katak, nggak boleh. Di sisi lain ada cicak. Cicak itu juga sama, maju-maju gini terus sambil meniup-niup.
Terus ditanya, "Loh Cicak, kamu ngapain kok maju-maju terus?" "Iya, saya ingin agar api ini tambah besar, biar tambah cepat membunuhnya Nabi Ibrahim." Gara-gara, tapi mungkin nggak tambah besar, nggak pengaruh sama sekali tiupan cicak yang kecil ini. Tapi dari niatnya yang buruk, membunuh cicak dapat pahala, kan? Jadi dari niatnya yang jelek sampai cicaknya nggak salah, katut, kan gitu, ya kan? Sampai katut itu kan apa ini? Niat itulah yang nanti menentukan. Makanya niat kita jelek apa buruk itu tergantung hati kita. Harus bisa menata hati. Ada juga kayak gini. Nah, seperti ini sama ya. Kita sama-sama mengaji, tapi kita tidak tahu hatinya seseorang. Jadi hatinya ada yang apa kita nggak tahu. Atau jenengan hati saya juga nggak tahu. Pas membaca tadi nggak tahu. Nabi Muhammad itu pernah, beliaunya pas rapat sama pemimpin-pemimpin kafir, pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, pemimpin Quraisy. Jadi misalkan Mas Manu rapat sama para pengurus-pengurus lah RT RW di sini. Mas Manu kan RT ya, jadi ngadakan rapat sama RW sama ketua RT RT lainnya. Ini sambil dibayangkan ya. Nah, kira-kira ketika rapat terus datang pengemis, datang ke situ, tiba-tiba ikut di situ. Kira-kira pandangannya gimana? Datang moro-moro pengemis di situ, ikut-ikut duduk di situ. Ayo, kira-kira kepada pengemis tadi memandangnya gimana? Gila, wong kiri ini. Pasti gitu kan? Itu yang terjadi di ketika Rasulullah rapat sama pemimpin-pemimpin Quraisy. Lalu datang si buta, tapi bukan dari gua hantu, okay? Ini si buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Si buta bernama Ummi Maktum tiba-tiba datang, lalu Rasulullah bermuka masam. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu cemberut dan bermuka masam? Itu kan awal turunnya itu. Terus kan gini. Ya mungkin gitu ya, mungkin ya. Lah bisa jadi kalau kita paling lah boy iki enak rapat teko wong buta iki lah boy kan gitu. Langsung ditegur sama Allah, turun wahyu itu. Pertanyaannya, orang ini tersinggung nggak dengan Rasulullah? Rasulullah nggak ngomong apa-apa loh ya. Rasulullah cuman, orang ini kira-kira tersinggung nggak? Enggak. Kenapa? Wong Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Itu pertanyaan pertama. Kedua, kira-kira orang ini Rasulullah cemberut gini? Kira-kira orang ini tersinggung nggak? Enggak, karena dia buta. Nggak aruh Rasulullah cemberut apa nggak aruh pokok teko nang kono kan gitu. Lah, mungkin kalau bisa melihat terus gini, aduh kok gak seneng aku teko iki. Mungkin bisa gitu kan ya. Ya wis tak kan gitu. Tapi ini kan buta, padahal dia nggak tersinggung, dia nggak sakit hati. Tapi Rasulullah bermuka masam, Allah langsung menegurnya. Sebenarnya dari segi dosa enggak menyakiti hati. Cuman karena lah boy, kan gitu. Di hatinya tok batin, tidak bersuara, apalagi itu loh hati Mas ya. Apalagi sampai keluar kan gitu. Akhirnya Allah menegur lewat surat Abasa itu tadi. Intinya di Abasa itu, wahai Muhammad, kenapa kamu cemberut? Kenapa kamu bermuka masam kepada orang buta ini? Siapa tahu dia ini lagi pingin lebih baik, akhirnya minta nasihat. Kenapa kamu lebih memperhatikan orang para pemimpin ini? Bisa jadi malah orang ini nggak ingin dekat dengan Allah. Ditegur kayak gitu, cemberut. Apalagi kita nyindir, niki telat pancet, waduh, kan itu bisa menyakiti hati itu. Loh, batin itu berarti sudah berpengaruh langsung turun badal. Ini makanya harus bisa menata hati. Dan itu kan istilahnya bisa jadi kalau kita mengatakan pandangan merendahkan. Padahal Rasulullah sebenarnya tidak merendahkan. Hanya sesek tak memimpin rapat ini lah. Beres ini. Tapi datang seperti itu. Mungkin bisa jadi itu bisa terjadi kepada kita. Kita lihat YouTube. Ini bisa terjadi loh ya. Atau kita enak-enak kalau laki-laki pas mau Jumatan.
Tiba-tiba datang orang tatoan. Wong iki rek tato. Ya, melihatnya kan pasti melihat tatonya. Wis saya yakin ada enak-enak kita ngaji datang orang tatoan pasti melihat tatonya. Pasti pandangan kita merendahkan. Pandangan merendahkan itu nggak boleh. Orang yang merendahkan maksudnya, duh lapo wong darkombes ini ya. Kan gitu ya. Itu merendahkan namanya. Orang merendahkan itu kalau katanya Nabi Muhammad, orang memandang rendah orang lain itu lebih jelek daripada orang melihat pornografi. Lebih jelek. Makanya merendahkan ini kan merasa dirinya lebih baik. Padahal itu cuman hatinya. Pandangan merendahkan kan nggak ngomong ya, cuman hati lah. Makanya hati ini harus benar-benar dijaga. Kalau kita melihat orang misalkan di YouTube ini hati-hati ya. Ini bisa jadi nanti takutnya pahala kita hilang gara-gara kita memandang rendah orang. Di YouTube ini misalkan kita gini, melihat dibuka set keluar Najwa Shihab. Najwa Shihab iki anake Quraisy Shihab, ahli tafsir. Yang punya buku tafsir kan ya, mengarang buku tafsir Quraisy Shihab, berarti ulama ya, cerdas. Terus punya anak Najwa Shihab. Yang ada di pikiran kita apa? Kok gak kudungan? Ya, gak usah munafik lah, pasti ada yang gitu. Melihatnya pasti gak jilbaban. Iki anaknya Quraisy Shihab tapi gak kudungan. Ayo. Itu kan berarti kan, apalagi sampai ngomong, kok gak kudungan. Padahal ya memang di Al-Quran ada perempuan itu harus menutup auratnya dan menjulurkan jilbabnya sampai dada, kan gitu nggih. Ini malah gak kudungan. Ini kalau iki gak jelas iki anak ini. Iki bapake katut pisan. Lho kan berarti kan wis dari YouTube itu kita harus banyak, ada dosa merendahkan, ada dosa ngilokno wong. Lho kan gitu. Lah bahayanya kan di situ. Maka harus menata hati kalau melihat YouTube. Jadi kalau ada seperti itu, kita kan disuruh dakwah. Bukan disuruh ngilokno. Ki opo sih iki Najwa Shihab anak iya tapi gak kudungan. Itu ngilokno bukan dakwah itu. Kalau dakwah pertama dengan tangannya. Dengan tangannya gimana? Kalau kita punya kekuasaan. Ayahnya itu bisa dengan tangannya. Lek gak kudungan jukuken ndek ning sore kelambi lemari. Apa ya? Kakak tak coret kamu tetep kakak. Gak kudungan, gak usah dikini. Lah itu bisa karena ayahnya. Cuman Quraisy Shihab kan sabar kayaknya ya. Jadi ya sudah saya bilangi. Selanjutnya terserah anaknya. Nah kalau saya melihat seperti itu, jadi nggak mungkin ayahnya nggak bilangi. Pasti sudah dibilangi, cuman ya wis terserah anaknya. Pasti dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, kan gitu. Nah itu dengan tangannya. Kalau kita dengan tangannya nggak bisa. Dakwah kita nelpon bisa nggak dengan tangannya? Halo Mbak Najwa, jilbaban ya jenengan gak mungkin. Ayo, tidak mungkin. Kita melihat kemungkaran gak boleh ridho. Carnois. Najwa saya jangan. Kita tetap harus berdakwah kalau melihat orang bermaksiat, orang melakukan dosa. Salah satunya adalah nelpon tidak mungkin. Berarti setidak-tidaknya dakwah kita bukan ngilokno. Gak jelas sih wong. Tidak, tapi dakwah kita adalah ya Allah, semoga Mbak Najwa Shihab ini suatu saat dapat hidayah, semoga bisa berjawab mendoakan. Lah diilokno balik kepada kita, tapi lah didoakan enggak. Insya Allah malaikat kalau ada orang mendoakan, apalagi orang itu nggak tahu didoakannya, maka malaikat membalikkan doa itu lagi dan semoga kepada kamu juga. Loh, berarti kita mendoakan dapat hidayah, berarti kita didoakan malaikat dapat hidayah juga, semoga tambah dapat hidayah lagi yang lebih baik lagi, kan gitu. Nah, maka stop ngilokno. Ya, stop memandang rendah orang. Enggak boleh memandang rendah orang. Enggak boleh. Itu padahal anaknya ahli tafsir. Kita ini ya sebenarnya ahli tafsir juga, kita ini, ya. Kalau sudah ke Matahari, ke Ramayana kita jadi ahli tafsir. Tafsiran saya jaket ini 200.000. Tafsiran saya ini barang ini 150. Nah, ini ahli tafsir nih. Kita ahli tafsir
barang dagangan tapi itu ahli tafsir asli itu ya Quraisy Shihab. Maka kembali lagi ke sini, hati-hati dengan hati itu, menjaga hatinya harus seperti itu. Bahkan ada seorang yang soleh dari Bani Israel, soleh saking solehnya sampai kemana-mana itu diikuti awan. Jadi ada awannya. Enak ya, tapi bukan Dragon Ball ini, ya. Ini asli awan. Maksudnya itu saking solehnya diikuti awan. Lah, kok pas berpapasan dengan yang ahli maksiat di daerah situ? Mungkin kalau sekarang itu apa ya? Kita harus tahu ya. Kayak dekene iki sing nguasai premane ku wong iki. Ha gitu ya. Wong iki senengane ngisruh, gak tahu sembahyang ini. Bromo corak lah, apa Bromo corak itu setewato ini wakeh semua gini ya. Kalau kita ketemu arek pang gitu ya, lah pas jalan papasan sama yang tadi preman tadi, terus habis itu yang orang soleh tadi berpaling muka, duh wong iki maneh, ya misalnya gitu ya, duh wong iki maneh. Yang preman sama berpaling muka juga, sama-sama berpaling muka, tapi tidak usah tidak usah itu kalau anak muda itu biasanya. Nah ini berpaling muka ternyata bicara enggak bicara, tapi sama-sama main hati. Yang satu yang orang soleh tadi itu berpaling mukanya gara-gara merendahkan, memandang rendah ya. Iki wong bejat iki. Misalkan gitu ya, iki preman gak jelas. Duh iki arek pang maneh lho entar rusuh-rusuh. Stindian sing stoatoan opo ya arek-arek iki. Memandang rendah itu namanya ya. Kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Lah yang preman tadi ternyata pasti namanya orang apa? Tatoan, orang pang itu pasti ada momen dia itu masuk ngene-ngene urip ya Mas aku kepengin dadi apik. Tak sesekali dah mesti ngaji kan itu ya. Akhirnya yang preman ini ya Allah iki wong sing ini orang soleh di daerah sini. Duh saya itu malu, saya itu orang banyak dosa jelek itu malu. Jadi karena malunya ndelok itu justru saking malunya, memalingkan wajahnya saking malunya. Ada yang mengatakan kalau ceritanya Nabi Muhammad, ternyata orang ini memang mau menuju ke rumahnya orang soleh, mau taubat, mau minta nasihat. Maksudnya wis blenger lah jadi preman itu. Yang satunya mau ke pasar, satunya sebenarnya pingin ngaji, pingin tobat. Nah, ketika berpapasan seperti ini, karena satunya merendahkan, satunya merasa dirinya jelek, akhirnya kalau ada yang mengatakan cerita ini ada di zaman Nabi Isa, kalau katanya Nabi Muhammad dulu ada cerita ini di zaman Nabi Isa, akhirnya turun wahyu, wahai Isa, katakan kepada orang yang merasa dirinya baik itu, ibadahnya saya buat jadi 0, amalnya 0 karena merasa dirinya baik. Kayak iblis ketika disuruh sujud gak mau, ana khairum minhu, aku luwih apik timbang kamu, langsung turun dari surga. Jadi orang merasa dirinya baik langsung turun, merasa dirinya baik ibadahnya langsung 0. Dan katakan kepada orang yang ini tadi yang merasa dirinya buruk, kepingin taubat, kejelekannya tak buat jadi 0. Jadi sekarang dua-duanya sama-sama 0. Dan ada yang menceritakan juga Habib Al-Habsyi ini awannya tadi kan dia naungi awan terus. Ketika sudah papasan kiri sudah terlewat gini, awannya ganti ngikuti orang yang preman tadi. Yang soleh sudah nggak diikuti awan. Ketika itu langsung awannya hilang. Ya makanya takutnya kita kalau mau ngaji ketemu anak pang, mau ngaji ketemu kan kadang-kadang kita kan merendahkan ya, tuh arek pang urip yang gini juga boleh, mending mendoakan aja Allah moga-moga orang ini anak-anak pang ini semoga suatu saat dapat hidayah. Nah itu aja paling enak itu, kita aman. Makanya kalau mau ngaji gini katanya Habib Jamal, kita harus menata hati, ojo sampai lu rumangsa luwih apik daripada yang lain. Endi? Oh, telat ya kancaku rek. Sanjan rada males arek. Jangan. Lek aku ya istiqomah sampai teman-teman kayak saya ini istiqomah. Lah ini bahaya ini. Merasa loh, datang lebih awal bagus enggak? Bagus. Loh, kalau ditanya ya,
Bagusan mana orang yang datang lebih awal sama orang yang datang terlambat? Lebih awal. Jadi kalau ditanya ya, misalkan saya sama Mas Manu lah, kan saya terlambat gitu. Ayo, bagusan mana Mas Manu datang lebih awal sama saya yang datang terlambat? Bagusan yang lebih awal. Karena apa? Ya sholat awal waktu aja bagus gitu ya. Tapi kalau ditanya, bagusan lebih awal. Tapi kalau ternyata kita yang di situ, saya lebih bagus daripada orang yang terlambat. Lah ini nggak boleh. Kalau ditanya secara jawaban memang bagusan yang orang sholat tepat waktu. Tapi kalau jenengan yang tepat waktu, nggak boleh saya ini lebih bagus daripada sing nggak boleh. Ya kalau ditanya ya memang bagus. Tapi makanya baik itu wajib, menjadi orang baik itu wajib. Tapi merasa paling baik, ya itu yang nggak boleh. Benar itu harus, orang itu pokoknya harus benar, mengerjakan sholat benar, baca Quran benar. Tapi merasa paling benar itu yang nggak boleh. Tak delok kancaku mang pinggir kuwi maca kok gak ngorok iki mang. Waduh, kok gak ngorok wis. Saya sih kaya iki mang sote rata-rata kaya sini. Arek iki padahal ngajine wis suwe arek. Gak boleh, hati-hati. Yang bagus ini loh, yang harus berhati-hati ini yang sing biasa bagus bacaannya, yang biasa istiqomah sholatnya. Ini loh yang harus hati-hati. Takutnya hilang tadi loh gara-gara merendahkan. Iya kan? Bukannya terus aku ngeliat tadi apik malah rumah. Jangan malah kasih apik. Aku gak istiqomah kok. Jangan keliru kalau gitu. Ya, kalau yang belum istiqomah, belum bacaannya bagus, harus dimotivasi. Enggak, aku kudu apik. Sing wong apik itu apa-apa pahalanya lebih banyak daripada sing bacaannya biasa. Orang yang sholat tepat waktu pasti pahalanya lebih banyak daripada sing gene sholatnya terlambat. Tapi ketika sudah di situ, tetap menjaga hati. Karena Rasulullah juga pernah di zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah ini istiqomah. Datang sik gurung adzan, pulang ketika semuanya sudah pulang kari dewe sampai imam wis turu dhek seket mulai. Mungkin saking istiqomahnya ya. Pokoknya terkenal dengan itu. Datang lebih awal, pulang paling akhir. Sahabatnya Rasulullah. Dan itu pun istiqomah lagi. Waduh wis teko awal, pulang akhir, istiqomah lagi. Sampai sahabat lainnya itu gini. Rasulullah ada sahabat waduh wis ibadah luar biasa, wis istiqomah full. Pokoknya luar biasa, kagum, kata Rasulullah. Enggak. Loh, kok enggak Rasulullah? Iya, asli ini, istiqomah wis wonge rajin. Enggak, tapi dia enggak bagus. Loh. Kok bisa Rasulullah? Tapi ini saya tahu sendiri. Iya, saya tahu juga. Kalau enggak percaya kamu panggil sahabat itu. Dipanggil langsung. Sahabatnya tadi dipanggil. Terus ditanya. Saya tanya tapi kamu jawaban yang jujur ya. Kamu jawab dengan jujur. Ya Rasulullah. Kamu ketika datang lebih awal, terus pulangi paling akhir, di hatimu ada nggak kamu merasa lebih baik daripada jamaah yang lain yang datangnya lebih lambat daripada kamu? Ya Rasulullah, ada. Saya tahu soalnya wajahnya ini dicoreti setan. Dikedulinan sama setan. Kalau Rasul kan tahu. Jadi ada bekas coretan setan, kedulinan setan. Dia nggak bagus. Kenapa? Dia rajin tapi setan menggoda hatinya. Lah ini bahaya kita. Bahayanya bagi yang rajin-rajin itu loh. Si males ini ora usah dicoreti wis ya. Jangan wae. Enggak usah dicoreti yang males ini. Makanya ya hati ini harus dijaga. Hati-hati. Kalau kita yang merasa rajin, kita merasa ibadah, kita merasa sedekah kulo akeh. Kita merasa saya istiqomah saya ini. Ya arek-arek iki mbok istiqomah, arek iki wis kadang-kadang kita ngene wis miskin wong iki lho gak boleh. Kadang-kadang kita merendahkan di situ nggih. Naudzubillah ya, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak seperti itu. Emannya apa? Emannya pahala kita bisa hilang. Makanya hati-hati dengan hati. Soalnya hati gak kelihatan. Hati kan gak kelihatan. Hati ini tidak kelihatan. Walaupun sebenarnya hati ini bisa dibaca dari apa? Dari wajah. Wajah saya itu kalau ada orang curhat itu
akhirnya, tapi ya nggak boleh suudzon saya ya, tapi sudah jadi umum lah. Misalkan gini, Ustaz kok ngomongnya begini-gini, iki wis mau ngomong tapi ya wis, maksudnya jadi pelajaran aja. Wong iku senengane iku ambek mecoco-mecoco ambek merem-merem iki wis iki. Kelihatan ngomong orang, makanya dan itu pun semuanya sudah tahu. Ya. Ada pokoknya saya teman ya, namanya itu enggak boleh disebutkan. Kok moro iki nyebar saya kena nanti. Sampeyan ceramah ngrasani aku tadi. Jangan. Jadi namanya ya. Kan enggak bisa diedit ya. Namanya disamarkan. Oh, ya itu seperti itu. Kalau curhat itu Ustaz, ya merem-merem gitu loh. Kayak sinetron, saya tahu. Ya kayak gitulah. Lah itu sebenarnya gambaran hati. Kalau yang baik hatinya enggak Ustaz, kelihatan lah orang tawaduk ya. Jadi sebenarnya hati itu menunjukkan hatinya baik, orangnya langsung tawaduk. Maksudnya dari ngomongnya, oh iya ketok. Kita itu tahu kok mana orang yang hatinya baik, mana orang buruk. Tapi kalau sudah tiap hari ketemu, oh iya iki. Dan semuanya tahu lah. Sing dirasani ya pancet ae itu aja. Karena enggak bagus ya akhirnya sing dirasani iki wae. Karena bagusnya ya sampai ya Allah kok wong iki ahli swarga ya iya sabar ya iya ngomongnya ya sopan. Lho kan kita tahu berarti ya Allah atine apik wong iki. Lho kan padahal hati ada di mana? Di dalam kan, maksudnya nggak kelihatan kan, tapi kok kita tahu hati ini mangku apik ya. Dari mana taunya hatinya dia baik? Dari dari hati ini memancar ke sikap-sikapnya ini. Makanya ada mengatakan dari wajah ini sebenarnya gambaran hati kan itu ya, jendela hati. Jadi wajahnya hati ini apa biasa ya iku. Kalau sekali ndak bisa kelihatan. Selamat datang Pak, sekali Alfamaret, Indomaret ya, Alfamaret. Selamat datang, silakan. Loh Alfamaret enggak tahu sekali. Lek wis sing koncone dikono, ya Allah, orang itu baik ya, sopan. Ya memang anjurannya seperti itu, Alfamaret, Indomaret. Tapi saya temennya tiap hari tahu, wis watine. Loh taunya yang setiap hari. Karena dari gambarnya dia enggak bisa menyimpan. Lah pas ada orang jualan dia gini, pas wis ngomong-ngomong nek koncone dia tahu hatinya akhirnya. Dari mana? Maka sibuklah memperbaiki hati, pasti wajahnya muncul. Maka wajah ini adalah wajah ini yang mempengaruhi wajah ada dua, yaitu hati sama perut. Rawahu Dr. Zaidul Akbar. Ya, jadi wajahnya ini bagaimana? Itu dari isi hati. Kalau hatinya bagus pasti gini. Oh nggih, insyaallah orang itu ngomongnya sampai senyum gini. Nggih sak kersa monggo. Enak itu wajahnya kan pengaruh dari hatinya. Tapi kalau hatinya enggak bagus pasti itu ambil mencucu bisa dilihat itu. Sama wajah ini adalah pengaruh dari ketika perutnya nggak bisa dijaga, mewangan tok gak tahu puasa gini wis gak jaga. Kalau katanya saya dilakban wis gak tahu puasa, gak mangan buah, banyak makan, gak tahu olahraga, terus mau sehat, itu pasti wajahnya gitu katanya. Jadi kelihatan ada pokoknya di wajahnya itu kelihatan. Mungkin dokter lebih tahu. Jadi saya pun tahu orang ini penyakitan orang ini. Kalau dokter katakan saya tahu orang mana penyakitan mana enggak, saya tahu dari wajahnya. Cuman kalau kita bukan ahlinya kita nggak tahu, kan gitu. Lah berarti memperbaiki hati, memperbaiki isi perut. Nah, dari hati lah, makanya karena dari hati tadi bagus muncul bagus. Jadi yang dianjurkan itu lebih memperbaiki hati dulu. Pernah juga ada ulama terkenal. Mungkin kalau misalkan sekarang ini Gus Bahak atau Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Hidayat terkenal, hebat yo, wafal ya sembarang kalir kan itu, hafal Quran hafal hadis ini. Jadi ulama terkenal. Terus ada dua orang pemuda ini kepingin mencari ilmu. Ulama, ayo golek ngaji di kono ayo. Iki ulama hebat iki jos. Ayo. Nah, datang ke ulama itu.
ketika mau mengikuti kajian, ternyata sholat jamaah dulu. Sholat jamaah dulu bersama, sholat fardu. Ketika ulamanya ini ngimami, ternyata bacaannya biasa. Gak fasih ini. Bukannya rusak ya, maksudnya biasa. Kok bacaannya biasa ya, jari ini ulama terkenal. Kok bacaannya biasa? Akhirnya, tapi batin itu ya, nggak ngomong batin. Habis sholat, terus dua pemuda ini mandi di sungai. Bajunya ditaruh, terus mandi. Ternyata nggak lama kemudian ada macan, ya, ada mengatakan macan dan yang mengatakan harimau. Terus duduk di bajunya. Waduh, ada macan nih. Hawani aku Joko, diemplok iki kan gitu. Akhirnya wis gak diambil, wis ditunggu aja. Tapi kok gak ngalah-ngalih. Waduh, susah kademen. Ternyata lama-lama kedinginan. Akhirnya minta tolong. Lah, ulamanya tadi kedengeran menghampiri, terus macannya tadi dihampiri terus cewir. Gak usah ganggu tamuku. Ayo, nyekri. Yang pemuda tadi, hebat rek. Macan dek cewir rek. Kini nyedek demplok iki. Ya, iki cewir, macan dicewir. Terus Syekh, kok bisa ya seperti itu? Maksudnya macan aja kok. Ya, lah karena ini ulama jadi tahu hati. Sebenarnya kalian itu lebih sibuk memperbaiki fisik, memperbaiki bacaan, tidak sibuk memperbaiki hati. Maka kalian kalau sibuk memperbaiki fisik akan mudah menyalahkan. Sibuk iki kudu. Tapi sebenarnya harus. Tapi juga diimbangi dengan memperbaiki hati, kan itu. Wudunya bagus, terus ada orang wudu gak bagus, gak sah, neraka. Aduh, kena ikut salat, gak sah, neraka. Ya amalan, aduh. Sebenarnya seperti itu kan gak boleh, kan ada kali itu gak boleh. Kan ada. Nah, dipotong ini tadi ya, nanti sebarno apa ya. Lah itu seperti itu nggak boleh. Loh, kok jadi nggak boleh misalnya? Ya, jadi hati dijaga. Kita harus memperbaiki itu juga. Jadi nggak boleh gampang batin orang. Batin itu wis nggak boleh. Apalagi sampai ngilokno. Makanya kalian itu hanya sibuk memperbaiki fisik, memperbaiki zahir, memperbaiki bacaan, memperbaiki ini semuanya yang dari segi zahirnya. Tapi kalian jarang memperbaiki hati. Lah kalau yang benar itu ya kita memperbaiki hati. Kalau memperbaiki hati ini biasanya ujung-ujungnya itu takut kepada Allah. Maka barang siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk dibuat takut kepadanya. Makanya kalau singa aja ya takutlah. Karena kita takut kepada Allah, singa takut kepada kita. Kalau sampean cuman sibuk zahir, ndak takut kepada istilahnya ndak memperbaiki hati, akhirnya nggak begitu takut kepada Allah, ngilok-ngilokno ya saya naik dewe, nggak begitu takut kepada Allah, maka semuanya maka kalian pasti akan dibuat takut kepada semua makhluk. Orang cirinya kalau nggak takut kepada Allah dibuat takut kepada semua makhluk. Contoh, takut nggak payu dagangane, takut nggak kepilih jabatan, takut dilereni, kan ada ya. Takut, ya ini kalau nggak takut kepada Allah. Saya dulu juga pernah takut seperti itu. Takutnya gini. Saya kan dulu kerjanya jahit sepatu. Penjahit sepatu. Terus saya itu pernah takutnya gini, kok tambah sepi yo. Sepatunya itu loh, kok tambah sepi yo. Saiki sepi, saiki dibagi. Iki oleh sakmene. Pulang tuh mikir, ya Allah, kalau tambah sepi opo iki? Tambah sepi. Terus mikirnya macam-macam lagi. Terus saya juga punya juragan. Juragannya tadi itu lek sepedaan buanter, kok moro-moro dhek moro pas lah kan kok buanter men sih. Kok moro tabrakan mati lah, terus kok aku iki kerjae dhek ndi. Mikirnya terlalu jauh. Padahal juragannya sekarang sehidup saya wis gak kerja di kono. Loh ya kan? Itu kan takut sing berlebihan. Jenengan bisa iki Mas Manu kok moro pindah nang
Arab Saudi, yo misalkan nggih dodolan emas Antam di sana. Ya misalkan. Lo itu nggak boleh, itu berarti karena nggak takut kepada Allah, malah takut kepada gitu-gitu. Engko lek lo itu pokoknya engko berarti takut kepada Allah-nya kurang. Engko lek anak, aduh gitu. Makanya terus memunculkan takut kepada Allah di pokoknya kalau katanya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Al-Maliki itu beliaunya bilang gini, ada 3 hal yang menunjukkan orang itu hatinya sudah termasuki cahaya ilahi, cahaya Allah. Ada 3 hal, 3 perkara yang menunjukkan itu berarti hatinya sudah dimasuki cahaya Allah. 1, terhadap dunia dia wis ndak begitu ngefek. Harta wis biasa. Butuh wis pokoknya biasa, gak begitu cinta dunia sudah. Terhadap dunia milik Allah gampang. Lek Allah kepengin ngekeki wis akeh. Wis ana catetane dhewe-dhewe. Masih ngotot lek catetane sakmono tetep sakmono. Masih agak ngotot sing penting ikhtiar insyaallah nanti. Jadi dunia itu gak dikejar teman-teman wis biasa lah. Sing penting ikhtiarnya wis maksimal. Kan gitu. Bukannya enggak ikhtiar ya, ikhtiarnya maksimal tapi pasrahkan kepada Allah. Makanya pasrah itu ya seperti itu. Tidak wis aku pasrah kepada Allah. Terus di kamar tok turu ya enggak bisa. Semuanya sudah ada catatannya. Oh enggak gitu juga. Itu terlalu kepasrahan. Lost doll itu ya. Lost doll. Oke, seperti itu. Jadi satu di hatinya sudah tidak ada cinta dunia. 2, yang ada di pikirannya selalu akhirat. Mau ngilokno wong enggak, seperti ini kok ono balesane iki. Mau marahi orang enggak, seperti ini kok podo ono balesane. Mau gak nyaur utang, waduh iki kok tambah. Jadi mau apa-apa inget enggak kabeh ono balesane kok di akhirat. Jadi ingetnya akhirat tok. Mau ngaji ya Allah pasti kok balesane luar biasa di akhirat. Jadi yang ada di pikirannya apa? Akhirat. Termotivasi akhirat akhirnya. Mau iki lek salat duha mek loro, waduh eman rek wis 12 saya bangun swarga, bangun rumah di surga. Meneng-meneng ya Allah maca surat Al-Ikhlas lah yang 10. Bikin rumah di surga. Pasti ada balasannya. Jadi gitu. Jadi kedua selalu pikirannya adalah akhirat. Ketiga, yang diingat-ingat adalah mati. Selalu ingat mati. Jadi sewaktu-waktu meninggal bagaimana saya, kan gitu. Makanya saya kan kemarin ada sekitar 7 orang meninggal dunia ya. Jadi habis ini meninggal. Salah satunya COVID kan itu ya. COVID. Dan 3 orangnya, dari 7 ini yang 3 orangnya biasanya sing situk jamaah adik sofe mesti di depan, satu ini di kedua gini, satu ini biasa rada mburi meneh. Jadi saya kalau biasa di gini. 3 orang. Jadi pas 3 orang yang biasanya seragam jajar-jajar meninggalnya hampir bersamaan. Kita harus ya Allah saiki wis genok ya. Berarti dia sudah tidak bisa menambah amal lagi. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi kehidupan. Saya kalau gitu tak nambah amal karena saya diberi nikmat hidup ini harusnya nambah amal. Jadi gitu memotivasi, dan suatu saat saya juga akan meninggal seperti ini ya Allah. Nah, orang yang selalu ingat ingat mati itu katanya pas saya ngaji sama Gus Sultan itu, jangankan setan itu mendekat, kena nafasnya setan itu enggak mau. Nafasnya orang yang selalu takut mati itu. Jadi jangankan menggoda, kena istilahnya hawanya, nafasnya itu loh, itu sudah lari. Makanya setan itu sulit menggoda orang yang selalu ingat mati. Ya, kenapa? Karena orang ingat mati itu pasti semangat ya, sani ibadah kan itu. Nah, itu 3 tanda orang itu berarti hatinya sudah dimasuki cahaya. Tapi kalau 3 tanda itu enggak ada, ya berarti sulit pastinya. Oke, balik lagi, makanya ke tema hati-hati. Dengan hati ini penting. Kalau hatinya bagus, maka bukan tidak perlu ya. Jangankan meminta, sik batin tok itu sudah dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan oleh Allah. Pernah enggak batin
Gurung donga. Ya, batin tok belum doa. Belum doa. Iku wis dikabulno. Loh, aku mang kepingin pangsit ya. Kok jadi kepingin tok iku langsung ada, kepingin tok langsung ada, kepingin tok langsung. Aku kepingin sudah ada. Lah itu kan enak ya. Batin tok itu kan enak. Batin belum doa aja wis dikabulkan itu enak. Itu seperti Rasulullah. Rasulullah itu pernah diejek ketika kiblat masih menghadap Masjidil Aqsa. Islam ini kayaknya agama buatan nih. Lagi niru-niru menghadap Masjidil Aqsa. Terus Rasulullah itu ndak mengeluh ke Allah, cuman istilahnya di hatinya aja, ya Allah, saya kok diejek kiblat sama-sama niru orang ini niru orang-orang kafir menghadap ke sana, ya Allah. Loh, batin tok langsung turun wahyu bahwasanya kiblatnya orang Islam adalah Ka'bah. Seneng kan, ya Allah, kiblatnya berubah. Sik batin tok belum berdoa sudah dikabulkan. Melihat orang, ya Allah, ganteng rek. Tuh, hafal Quran meneh. Batin tok, ya Allah, sisakan satu ya Allah. Kalau netizen kan gitu ya, sisakan satu ya. Saya melihat. Ya, kan itu. Batin tok ternyata tiba aman ro areku jomblo sih. Wah. Batin tok ternyata sudah ada perantaranya. Kan enak itu. Itu kalau sudah hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, batin itu kayak di surga kan? Surga batin itu kan teko. Pokoknya kalau hatinya bersih, batin aja model-model surga. Orang hatinya bersih itu pasti model surga. Belum surga di akhirat, belum surga yang asli, itu di dunia sudah kayak surga. Kenapa? Karena beliaunya nyuwaman aja. Wong iki lho senane ngene. Kan mencucu kan gak enak ya. Dia ya wis gak apa-apa lah. Yes, ancen wong macam-macam. Jadi enak aja menghadapinya enak karena dia wis koyo di swarga. Ndak pernah ngilokno. Loh, siapa aku dek tipu are. Umroh wis kadung daftar loro dek first travel. First travel. Aduh, iku badal tabunganku karena ada yang kena di temannya kakak saya. Badal tabunganku aku wis kepengin umroh ini. Aman ya padha ya sama. Lah iya ceduh gak jelas wong ngene sing dadu sing muangkel ini kan panas kan? Panas itu kira-kira ada di surga apa di neraka? Karena di neraka api. Ya, panas so ancen muga-muga dihukum pilang tahun. Karena panas. Yang satunya, aman ya. Padha ta hasilnya ketipu ah. Iya. Ya pasti semuanya kan sudah tertuliskan. Mungkin itu karena dosa-dosa saya. Ya, saya yakin insya Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Ya, karena dia sudah ngaji. Saya tahu juga dulu soalnya ada kisah siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu suaminya meninggal. Lah pas meninggal langsung dia ingat doa yang diajarkan Rasulullah. Saya kurang hafal doanya. Intinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya terima takdir ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Langsung doa gitu. Akhirnya karena doa seperti itu dan dengan keyakinan saya terima takdir ini, gantilah yang lebih baik. Enak kan, artinya enak. Gak lama kemudian Abu Bakar ngelamar. Saya pingin melamar, menjadikan kamu istri saya. Abu Bakar sama Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah, ya jauh lah. Bagusan Abu Bakar kemana-mana diajak Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan Ummu Salamah? Enggak, kamu enggak lebih baik dari suami saya. Karena ini istri soleha, memandangnya suaminya sing api-api tok, enggak pernah memandang yang buruk. Makanya kuwetok wapi wis. Kuwetok wapi tok, makanya Abu Bakar walaupun dia baik istilahnya enggak, kamu enggak bisa kamu enggak lebih baik daripada suami saya. Padahal ini orang tahu sapian Abu Bakar, tapi enggak. Enggak lama kemudian Umar ngelamar juga. Katanya Ummu Salamah, enggak, kamu enggak lebih baik daripada suami saya. Karena memandangnya ini istri soleha.
Gak lama kemudian Rasulullah datang. Ayo ngomong gak lebih baik. Kan misalkan kita ayo ngomong gak lebih baik. Kalau iki luar biasa Rasulullah yang ngelamar, ya akhirnya diterima. Karena doa apa? Itu adik saya yakin. Loh kalau ngaji kan enak, Dik. Kalau ngaji kan enak rujuk-rujukannya ya. Gak langsung mau cucu ngamuk gak jelas tadi. Nggak, saya yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ya gitu kan. Di enak senyum, di swarga tok wis. Di sebelum surga di sana Dik, kene wis swarga adem. Ditipu orang adem. Yang ini kalau nggak punya ilmu, semua cucu lah seperti ini. Makanya semoga kita ini walaupun belum dapat surga di akhirat, kita sudah biasa mendapatkan surga di dunia. Bukannya surga itu terus enak-enak toh, gak pernah dapat cobaan, enggak. Tapi dia menghadapi cobaan dengan ikhlas, dengan santai. Greges, greges rek. Lapo aku mang metu ngene iki ketularan iki. Gak iso mambu, kayak corona iki. Waduh, wis tambah wis. Wis pikirannya macam-macam terus iki anyar gara-gara lapo sik koncoku mang nyedek-nyedek aku mang wis seru-seru nyuwala kan bingung. Ngapain seperti itu? Kan gitu. Di greges. Setahu saya ada hadis dulu diterangkan barang siapa panas sehari menghapus dosa 1 tahun. Ya Allah, alhamdulillah. Saya yakin greges saya ini akan menghapus dosa saya dan mengangkat derajat saya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi loro itu alhamdulillah ya Allah. Yang penting enggak golek loro, maksudnya gitu. Maksudnya ya Allah, beri saya sakit ya jangan. Kalau sudah sakit nerima, enak. Kalau sudah ketipu nerima. Sebelum ketipu berusaha jangan sampai ketipu. Ono wong ngutang gak bayar, ya wis diterima. Tapi sebelum ngutangi, akhirnya berusaha untuk melihat dulu, jaga dulu. Gitu paham ya? Jadi sebelum terjadi berusaha. Kalau sudah terjadi ndak usah ngamuk, kembalikan kepada Allah. Cek tetap swarga, enak seneng ae ya. Kayak gitu. Bisa seperti itu. Itu di hatinya. Makanya ketika bilang kok gak nyaur-nyaur, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ndak cukuplah Allah yang menjadi wakil saya. Istilah apa? Nanti pokoknya Allah yang akan membereskan. Enak. Kalau dipasarkan kepada Allah, enak. Jadi akhirnya tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah Allah maka hatimu akan tenang. Jadi selalu ingat Allah, tenang swarga. Kalau ingat Allah tok swarga tok swarga donya. Maksud swarga donya itu ya gak ngamuk, gak emosi, gak enak tenang tok. Nah, ini ke wajahnya gak ngamukan itu enak. Ke wajahnya ini enak wis awet nom. Wajah itu pasti awet nom karena gak ngamukan. Orang ngamuk itu diperlukan 32 otot. Kalau orang senyum hanya sekitar 20 otot. Maka kalau otot sering dipakai cepat tuwek. Kalau otot jarang dipakai, apalagi dibuat senyum-senyum aja, ini awet muda. Kok dokter malah guys? Ya, tapi saya dulu dapatnya dari dokter memang guys. Taunya dari pas kajian dokter. Nah, itu makanya ada sisi buruk dari film-film superhero. Salah satunya adalah Hulk itu kan mengajarkan kita emosi. Kan kalau sudah emosi jadi apa itu? Jadi hijau kan? Nah, itu kan nggak boleh mengajarkan emosi. Padahal di Islam mengajarkan tidak emosi. Ada film-film yang nggak boleh ditonton kalau bisa. Ya, Hulk itu. Itu tahu siapa nama panjangnya Hulk? Nama panjangnya adalah Husnul Khuluq. Okay. Cuman dia panggilannya Hulk. Jadi Islam maksudnya itu ya. Cuman dia wis di Amerika malah gak jelas. Ngarang-ngarang ya. Nggih, itu sebenarnya banyak yang masih disampaikan, mungkin suatu saat bisa disambung lagi tentang hati-hati dengan hati ini. Intinya menjaga hati agar amal kita bisa terjaga, tetap terjaga. Beramalnya harus termotivasi banyak, pokoknya banyak beramal, tapi ketika sudah beramal ini yang harus dijaga. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha